والشكر لله والصلاة والسلام على رسولنا حبيبنا سيدنا محمد اللهم صل وسلم. وعلى آله وصحبه ومن Amma ba'd, yang sangat kami cintai bagi semua yang hadir, para pengabdi, muslimin, dari para mahasiswa, mahasiswi, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Amin. Hari istimewa dengan kita semuanya yang hasan dan juga Dr. Haji Munawwar Direktur dan juga para rektor institusi rektor dua dan juga para ahmad PhD rektor 3 dan juga rekan dan semua masyarakat banyak yang tidak disebut satu-satu yang perlu disadari. Allah itu Maha Kasih. Allah Maha Kasih, memberi jalan kepada siapapun dan memberikan kemampuan, memberikan bekal kepada siapapun untuk menuju kepada Allah. Itu harus kita ingat dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ini kami maksudkan anak-anak kami khususnya yang fakultas macam-macam. Yang dianggap yang menuju kepada Allah hanya ilmu syariah dan fikih. Tidak. Ilmu apapun yang kalian pelajari, anak-anakku yang mahasiswa dan muda-muda di belakang ini, ilmu apapun yang kalian pelajari, asalkan tujuan itu benar kepada Allah, akan nyampe kepada. Jadi semua itu diberi oleh Allah kesempatan, dikasih pintu surga masing-masing. Amin. Tapi perlunya di antara kita tuh kerja sama-sama, kerja bareng untuk sampai pada surga Allah. Maka jangan sampai ada katakan saya kan belajar ilmu matematik, nggak ada urusannya dengan Allah. Banyak. Semuanya niat karena Allah agar sampai kepada Allah. Jadi ini Allah Maha Kasih untuk menuju surga Allah, bukan hanya ilmu agama, ilmu apapun yang kalian pelajari. Kalau memang kalian tulus karena Allah, maka akan menghantarkan kalian kepada Allah. Kami berikan guru mulia Allah baru menyatakan, kamu tahu tidak wali Allah kayak apa sih? Wali Allah bukan orang yang pakai jubah begini, belum tentu. Wali Allah itu adalah orang yang mungkin sekali dia pakai kacamata tertentu, kerjanya di laboratorium. Dia waktu sholat belajar di laboratorium, pikirkan adalah saya ingin mencetuskan sesuatu yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Gitu. Bisa saja wali ya. Jadi wali bisa saja pakar ekonomi, seorang pakar politik, mungkin macam-macam. Tapi intinya mereka yang selalu menjadikan hidupnya dengan Allah. Makanya khususnya yang tidak punya pendidikan agama itu jangan merasa kalau saya tidak ada urusan dengan Allah. Sekarang dia tetap punya urusan dengan Allah. Ilmu apapun yang kalian pelajari oleh para mahasiswa, jadikan ilmu itu ilmu yang menghantarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kuncinya setelah itu apa? Kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Ustaz sombong nggak sukses. Jujur, kita bisa ngajikan kajian selantang-lantang suara paling 300 orang atau 5 baris ke belakang, selantang-lantang suara. Gak boleh kita katakan itu sombongnya iblis yang pernah mengatakan anak khairun lebih bagus daripada manusia. Anak. Sehingga untuk lebih luas kami perlu teknisi sound sehingga mendengarkan semuanya. Lebih dari itu akan bisa dilihat oleh jutaan yang belajar, jutaan yang mendengar saat ini. Berarti saham saya berapa? Saham saya sedikit banget. Ternyata yang lain adalah orang yang dengan keahlian. Padahal yang upload video saya, tapi dengar dapat pahala. Coba yang upload nggak baik. Jadi maksud kami itu ayo kita yang dengan keahlian macam kita bisa sendiri. Juri sulap punya program besar macam-macam, ada fakultas macam-macam. Tapi di sana, ujungnya sana harus ada program lebih besar lagi. Program lebih besar lagi, kan? Program itu semuanya dirangkum dalam makna semuanya harus punya tugas dakwah. Ini yang perlu kami sampaikan. Sebab firman Allah SWT, kuntum
khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebagai umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Untuk semuanya, bukan Ustaz saja, bukan kalian kalau Ustaz, bukan siapapun yang sebagai umat Nabi Muhammad kalau pengen mulia. Kuntum khairu ummatin. Kalian semua sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Ini isinya bisa seorang dokter, insinyur, macam-macam. Cuma ciri khasnya di belakangnya tak meruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, memerintahkan pada kebaikan dan menghentikan kemungkaran ini bisa saja dilakukan satu orang individu. Bisa kita menghentikan kemungkaran tapi kecil. Yang paling tepat adalah tak meruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dalam satu kebersamaan. Nah, ini kita maksud. Jadi kita sama-sama yang harus ada di hati kita, di pikiran kita, bagaimana kita berjuang bersama Rasulullah SAW. Mungkin kalian calon dokter, calon insinyur, mungkin kalian berpikir saya calon insinyur yang sukses, saya punya proyek raksasa di mana. Tapi jangan lupa kasih roh sebesar apapun proyek yang kalian kerjakan harus ada sisi. Aku harus dekat dengan masjid. Harus sampai saya tahun ini mungkin 10 masjid yang harus dengan ide, dengan ilmu. Aku seorang dokter, aku mungkin akan punya rumah sakit, punya pasien, tapi aku harus punya perjuangan untuk umat Nabi Muhammad. Itu yang harus diajarkan. Nanti akhirnya sama, nanti sama-sama mulia di akhirat. Bukan ustaz yang lebih tinggi pendidikan dengan Nabi, oh tidak, ustaz dimasuk neraka juga banyak. Jadi maksudnya kita harus sadar, kalian wahai anak-anakku yang mahasiswa muda-muda ini, kalian sadar maksudnya kalian bisa menjadi juru dakwahnya Rasulullah. Dengan apa? Dengan apapun yang Allah berikan kepada kalian. Nah makanya untuk mulai saat ini, ayo kita harus dekat kepada Allah. Yang kasih ilmu adalah Allah, jangan sombong. Jadi kuncinya jangan sombong-sombong pada lainnya juga boleh. Contoh Ustaz sombong, pengen bangun masjid sudah dilarang kata insinyur. Dia bahaya kalau bangun itu dan bisa runtuh. Saya yang sombong, jangan ngajari saya Pak Insinyur, saya sudah di kiai 20 tahun runtuh. Atau saya ketemu dokter dikasih tahu ya jangan makan ini bahaya. Saya makan mati saya. Maka orang harus mampu dengan orang lain yang memang dia tidak punya keahlian, orang yang punya keahlian. Maka di sini akan satu kerjasama yang baik, sinergi. Kita saling tolong kebaikan. Tujuannya adalah sampai kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sombong. Semua dari kita nggak boleh sombong. Nah, kemudian nih, tadi takbir dan makmur semua harus punya semangat. Tidak sombong kepada sesama manusia. Nggak boleh fakultas yang keren. Mungkin fakultas yang sama ini dianggap paling anak saja fakultas apa sih? Kalau ekonomi kan bakal dapat banyak duit. Dokteran profesi yang aku saja. Nggak perlu sombong. Justru kita akan saling melengkapi. Nah, yang terpenting dari itu semua, wahai para anak-anak mahasiswa khususnya, tidak boleh sombong dengan Allah. Tanya, siapa yang kasih itu? Allah. Siapa yang menjaga kita? Adalah Allah. Maka dari itu tolong anak-anakku semuanya sholat 5 waktu harus kalian jaga. Jangan lupa di tengah malam kalian tahajud untuk minta kepada Allah ilmu apapun yang kalian cari semoga ilmu yang bermanfaat. Kalau sudah jadikan bermanfaat, sudah tahu sebabnya tiba-tiba saja bermanfaat, kalian berguna. Jadi jangan sampai lupa dengan Allah. Tolong rajin belajar, dia sombong dia. Makanya kalau orang menuntut ilmu dengan kesombongan, hasilnya pun sombong. Sombong, tapi kalau di saat belajar itu dia mengandalkan Allah, yang menjadi ilmu bermanfaat Allah. Biarpun ilmu matematik, bahasa Inggris sebagainya, jangan lupa mengambil ilmu itu. Di saat membaca serius, saya ingin belajar ini karena Allah. Ilmunya ilmu matematik, bahasa Inggris. Nanti ujungnya nggak tahu caranya bagaimana itu bermanfaat, Allah yang akan bimbing kepada kalian, wahai para mahasiswa. Jadi ilmu apa? Tolong tahajud yang bermanfaat. Kemudian sholat duha. Kemudian kalau bisa biasakan dengan menjaga wudu, air wudu. Kita belajar, kita mengajar dan belajar dari dulu nggak berani kita punya ilmu. Karena apa? Agar nur datang. Biar kalau kita ilmu matematik jadi nur jadi. Jadi biasakan terus dengan Allah dan Rasulnya. Banyak baca selawat. Sederhana seperti itu. Jangan sampai kita mohon maaf. Biasanya itu yang suka lupa kepada Allah itu adalah yang cerdas. Yang susah lulus itu lihat. Sering kata kiai banyak doa. Yang pintar jarang tahajudan, hati-hati. Banyak tahajudan itu adalah biasanya
Yang pintar lupa pada Allah, hati-hati, dia gak akan sukses karena dia sombong, dia merasa bisa. Ingat, cerdas apapun seorang hamba bisa saja jatuh ke dalam tangan kita apa. Ingat dengan Allah. Itulah anak-anak semuanya. Karena waktu siang ini nggak bukan waktu yang tepat untuk mendengar ceramah panjang-panjang. Saya ingat Abu Nawas diundang oleh Raja Harun al-Rasyid. Datang kepada Harun al-Rasyid itu dikasih lagu-lagu yang bagus, diundang orang musik yang paling bagus. Satu lagu, dua lagu. Lagu ketiga Abu Nawas berkata, Khalifah, suara piring lebih merdu daripada suara Allah. Jam begini, roncongan protes lebih merdu daripada ceramah. Cuma ini saja anak-anak semuanya. Jadi apapun kalian tolong dengan Allah, dengan Allah. Ada urusan yang lain, urusan syahwat, kemaksiatan dan yang lainnya. Itu bab-bab yang kalian harus menjauhi. Ya, urusan kemaksiatan, tontonan, apalagi lawan jenis. Jadi kalau mahasiswa hebat itu yang cerdas. Coba, Anda dalam keadaan haus, dikasih es degan, dikasih, tapi nggak boleh diminum. Lebih enak dikasih atau nggak dikasih? Beda kalau usah dikasih, nggak melihat, sudah dikasih. Nih, kau minum tak tembak mati. Wah, ini tambah ngenes kita. Maksudnya apa? Urusan syahwat. Jangan main api. Urusan lawan jenis dan sebagainya. Juga caranya prinsip anak muda. Insya Allah anak-anak semuanya dia akan mengadakan iklan cinta. Jadi supaya kita bebas dari galau nafsu. Cuma sederhana. Nikah dia pacaran dulu. Kuliah nggak apa-apa nih. Yang penting pilihan benar. Kuliah dulu waktu kuliah juga sambil nikah, sederhana saja. Waktu kuliah, makanya ini semangat, jangan sampai syahwat, zina, gina, jangan dosa kering, jangan dikatakan. Allah dosa menjadi berkah hidup hilang dan sebagainya, terhinakan. Tapi kalau halal kan enak. Waktu kita masih kuliah nih, kita punya prinsip sederhana dulu, BSS. Dan dengan istri BSS, bayar sendiri. Yang penting halal. Hari ini para rektor disampaikan itu halal sudah seluas-luasnya. Begitu gampang orang melakukan perzinahan. Saya itu stres. Saya itu sebenarnya masih muda, cuma banyak beban gara-gara banyak masalah begitu. Ada bapak-bapak nangis anaknya masih umur 14 tahun sudah ada di perutnya ada isinya. Ada anak yang masya Allah. Ini begitu mengetikanya apalagi gambar-gambar, tontonan bangkitkan syahwat. Maka kejadian anak kuliah semuanya. Kalau bukan dipilih Allah karena tidak akan datang ke sini. Ini anak pilihan semuanya akan terjaga semuanya. Makanya kalau sampai menuntut ilmu jangan pakai ilmu saja dengan Allah. Dengan Allah nggak susah. Sholat 5 waktu, tahajud, hajat, tolong jaga matamu. Urusan syahwat, bilang ke ayahnya, saya mau nikah abah. Kalau nggak boleh nanti saya lamar. Kalau sayangnya anak gue yang soleh. Hari ini gue bikin pusing dengan begitu gampangnya orang melakukan zina. Gara-gara yang dilihat di laptopnya, di handphonenya, bahkan ada orang sudah punya istri, punya suami melakukan kehinaan. Karena apa? Memang dia manusia terhina. Tolong itu halal. Ya semuanya khususnya solehah itu, ya nikah yes, pacaran no. Bisa saja kami menyampaikan itu singkat ya. Jangan hanya mengandalkan kecerdasan, tapi harus mengandalkan Allah. Ingat Allah, ibadah. Ada waktu untuk zikir, nggak akan mengurangi waktumu. Bahkan dengan kepada Allah menjadikan waktu berkah. Ya insya Allah ini saja singkat. Dan sudah begini sudah kelihatan. Ya Allah, masya Allah ini saja anak-anak semuanya. Kalian harus tahu tanggung jawab. Negara ini harus menangkan kalian orang-orang soleh. Kalau tidak berantakan, jangan remehkan ilmu. Yang paham ilmu politik, ilmu ekonomi semua bakal berguna asalkan yang benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tergabung kita sama-sama. Nah, mustahil ada keluar presiden dari tempat ini. Tapi presiden yang bagaimana? Presiden yang selalu baca dunia masa tidak ada. Presiden yang tahajudnya tidak. Presiden yang nanti saat mendengar cerita tentang rakyatnya orang. Presiden yang tidak akan mengambil yang haram. Wah ini ada, kalian ada. Nah, ini yang kita inginkan insya Allah. Ini saja ya insya Allah. Ketemu lagi, dia berharap bisa kita akan berteman. Biasanya dia ada spesial. Dia akan tidak sangat penting asal tadi yang terakhir diklat cinta. Kira-kira datang dibuat tempatnya enak, sejuk.
Sambil ada minum teh, ada diklat cinta. Bagaimana mencintai yang benar? Cinta itu fitrah dan harus orang bisa mencintai. Tapi kalau salah mencintai tersiksa. Sebelum orang sibuk di bulan Februari nanti, kayaknya harus segera anak muda, anakku yang akan datang lagi asalkan jelas programnya. Diklat cinta. Siap? Nanti sebelum masa umat Nabi Muhammad mengadakan apa itu yang bulan Februari itu? Apa bahasa apa namanya? Valentine. Bahasa apa? Hari ini. Valentine. Hari kasih sayang. Kita sudah melihat kasih sayang Allah. Dan itu kita jangan merayakan, kita buat sendiri. Dan kita janji insya Allah anak muda kita beberapa desa itu di Cirebon, di Suwardati, di mana kita ada anak muda yang manis, yang indah. Sehingga nanti cara mencintai itu benar. Kapan saya harus mencintai? Siapa yang berlaku cintai? Bagaimana setelah itu? Cinta itu rasionalis, saya kasih motivasi. Kalau cinta tidak rasional, cinta itu. Kalau udah masuk akal main cinta betul. Coba yang soleha. Apakah kira-kira kamu nanti ada orang kamarmu dia itu adalah orang yang serem, kurang ajar, suka bunuh orang, suka caci maki, baunya gak enak, mau enggak? Agak gak bisa terima. Baik, ini saja insya Allah. Nanti saya kasih motivasi waktu ini supaya ada kerinduan hati. Saya rindu masalah ini. Sebab apa? Di saat cinta tidak kita pelajari bagaimana cara mencintai, orang salah mencintai. Yang paling repot itu sudah masuk di dalam naudzubillah, karena cintanya tidak belajar sehingga dia jatuh cinta. Kenapa? Nggak enak semuanya istilahnya kan. Tapi masih saja orang mau ini. Sehingga banyak orang gara-gara cinta masuk berzina dan sebagainya. Hari ini, insya Allah kami berjanji dengan anak-anak semuanya, kami rindu kalian mulia. Kami rindu kalian bakal bahagia. Kami rindu kalian bakal terjaga. Kami rindu kalian sukses insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dan anak-anak kami ini dengan kasih sayang ya Allah. Apapun ilmu yang mereka ambil, jadikan ilmu yang menghantarkan mereka ke surga ya Allah. Kami mohon jaga hati mereka, jaga akhlak mereka semua ya Allah. Kami lihat wajah-wajah mereka ya Allah. Jadikan mereka wajah-wajah ahli surga ya Allah. Kami mohon ya Allah, sungguh kami mencintai mereka. Mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jaga kehormatan mereka, jaga mata mereka. Jauhkan kami dan mereka semua dari zina dan mukadimah zina yang saat ini begitu mudah dilakukan oleh hamba yang terjerumus, hamba terhinakan. Maka kami mohon ya Allah, jaga mata kami dan mata mereka semua ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina, busuk dan kehinakan itu ya Allah. Engkau Maha Kuasa untuk menjaga kami ya Allah. Jika Engkau menjaga kami, tidak ada yang menjerumuskan kami ya Allah. Dan jika ada di antara kami ada yang pernah terpeleset dalam mukadimah zina atau pernah terpeleset dalam zina, kami mohon di majelis kuliah ini melihatkan mereka, hentikan dari kehinaan itu yang bencikan kepada zina ya Allah. Buka pintu halal ya Allah. Zaman ini mengerikan ya Allah. Akan tapi jika Engkau telah menjaga mereka, tidak ada satupun yang bakal terjerumus ya Allah, tidak akan tersesat ya Allah. Kami mohon melihatkan orang tua mereka ya Allah, orang tua mereka bekerja mengumpulkan rezeki agar anak-anaknya bisa melaksanakan, bisa sekolah. Kami mohon bahagiakan orang tua mereka dengan anak yang soleh ya Allah. Bahagiakan orang tua mereka dengan anak-anak yang semakin hari dekat kepadamu ya Allah. Bahagiakanlah orang tua mereka ya Allah dengan anak-anak yang dibanggakan dan kekasih Nabi Muhammad. Ya Allah, siapapun ya Allah yang saat ini hatinya ya Allah, saat hatinya terganggu dengan urusan-urusan syahwatnya, kami mohon Engkau yang menguasai syahwat mereka, Engkau yang menguasai hati mereka. Alaikan ya Allah, menjadi ya Allah hatinya dengan kebaikan ya Allah, hatinya dengan kebaikan ya Allah. Dan kami mohon buka pintu halal untuk kami dan mereka semua ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, sehingga kami tidak melihat yang haram, tidak melakukan yang haram. Kami mohon ya Allah, lapangkan rezeki orang tua mereka ya Allah dengan rezeki yang halal penuh berkah, bekali anak-anak mereka dalam menuntut ilmu. Jadi kami semua lapangkan rezeki kami, rezeki yang halal penuh berkah. Jaga kami ya Allah, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang, yang sakit sembuhkan. Dan kami mohon ya Allah, berikan segala kebaikan kepada yang berjuang di lembaga ini, di yayasan ini, di masjid ini ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, menerus-terusnya jaga mereka, berikan kekuatan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, Ari Sutarjo yang berjuang ya Allah bersama kami ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai kamu ya Allah. Kami
Kami ingin ya Allah selalu mencintai mereka ya Allah. Jauhkan dari benci dengki ya Allah. Kami tidak pernah kenal dengan mereka sebelumnya. Akan tapi kami rindu. Kami bisa mencintai mereka karena ya Allah. Kami hidup dengan cinta ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena ya Allah. Sehingga menjadi sebab keindahan kami saat bertemu dan keindahan telah di surga ya Allah. Jauhkan kami dari benci dengki dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim aniaya kepada kami, memfitnah kami, membenci kami mohon ya Allah, ampuni mereka, jangan lupa mereka, karena mereka umat kekasih Nabi Muhammad. Dan seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, Allah kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih Nabi Muhammad, bersama Sayyidat Fatimah Zahra, bersama Sayyidina Abu Bakar, bersama orang-orang tercinta ya Allah. Jangan tinggalkan satupun dari ini kami ya Allah, jangan tinggalkan ya Allah. Jadi kami wajah-wajah di surga, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, nambahkan iman dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat kemudian mencapai nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.